Pak Happy. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Widas, angkatan 98 Pak, non sewu. Angkatan 98 ya. Oke. Satu lagi nih, Mbak Alin. Lahir waktu krisis itu Mas Wida ya. Oh benar Pak. Benar. Jadi saya lulus itu lagi bergejolak Pak Jakarta Pak. Pak Happy, terima kasih atas kehadirannya. Iya. Kami sungguh sangat tertarik dengan kehadiran Pak Happy kali ini. Pak Happy, kalau kami lihat di YouTube-nya ya Pak, saya berkenalan Bapak lewat YouTube Pak beberapa saat yang lalu, selalu mengumandangkan bahwa beli Indonesia, beli Indonesia, beli Indonesia. Waduh, Indonesia punya siapa memang sekarang Pak? Nah, apalagi sekarang toh Pak, ini zamannya pandemi Pak. Semangat turun, jualan susah Pak, karyawan pada dirumahkan. Waduh Pak. Ini secara motivasi kita harus gimana toh Pak? Menurut saya Pak, monggo Pak. Ya. Ini diskusi mau langsung mulai atau gimana? Monggo Bapak, aturakan saya ikut. Nanti saya kualat malah Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih dan salam kenal untuk adik-adik saya ini, adik-adik angkatan saya ya. Nampi Woso itu ya angkat 6789 gitu kan? Iya Pak, betul. Itu apa artinya itu? Nampi itu menerima Pak. Woso itu adalah mandat, karunia dan anugerah. Jadi kebetulan nyambung. Akronim dari 96789 Nampi Woso itu Wolu Songo. Ternyata ada maknanya Pak. Gitu. Oke. Jadi ini angkatan 96, 97, 98 gitu ya? Iya Pak. Lulusnya ya Pak, bukan lulusnya. Lulusnya. Ya. Beda 10 tahun sama saya, Mas. Saya angkatan 87. Oh, nggak kelihatan lah. Ya, beda dikit lah ya. Beda dua periode presiden. 2%. Tapi kayaknya presidennya sama kalau waktu itu ya Pak. Ya, dulu presidennya nggak ganti-ganti. Baik Mas, jadi kenalin. Jadi kalau saya usaha, main bisnis saya itu ada di perkebunan. Ya, saya senang kebun. Memang dari dulu. Saya asli Batang Mas, Kabupaten Batang. Saya lahir di sana. Saya lulusan SMA 1 Pekalongan. Ya, saya satu-satunya alumni yang setiap tahun pulang ke SMA saya. Satu-satunya. Setiap tahun. Setiap tahun. Saya punya program namanya Create the Own Future gitu. Itu cita-cita saya dari dulu, dari saya kecil, dari saya SMA, dan saya wujudkan. Sudah hampir 16 tahun saya lakukan itu. Dan Create Your Own Future ini saya ngelatih anak-anak gitu, saya sendiri gitu. Salah satunya itu inti dari pelatihan itu sebenarnya adalah karakter building, ya karakter building. Karakter apa yang dibangun itu adalah saya bilang simpelnya begini, karakter kaya itu yang saya bangun, gitu. Karena kaya itu sebuah karakter, kaya itu bukan sebuah keadaan, saya bilang. Nah, lulusannya luar biasa. Beberapa kepala sekolah justru membuat buku itu lulusan dari CIOF namanya, CIOF. Ada yang macam-macam lah, gitu. Ya, gitu. Saya di perkebunan kelapa sawit udah sejak 2007. Kemudian hari ini di masa pandemi ini saya membuka satu bisnis baru ya. Kenapa? Karena memang saya ada satu platform ya, platform e-money namanya. Jadi kayak seperti OVO, Dana, itu saya punya satu. Ada 50 perusahaan di Indonesia. Saya baru dapat izin itu pas pandemi gitu ya. Pas pandemi, jadi saya mesti mulai gitu. Saya memimpin satu organisasi yang namanya Indonesian Islamic Business Forum, ya, IBF, ya IBF.
Dan IIBF ini kerjaannya bangun karakter gitu. Kita bukan lembaga workshop. Saya bilang IIBF itu bukan lembaga workshop. IIBF adalah lembaga pembangunan karakter gitu. Nah, termasuk gerakan Beli Indonesia itu saya pimpin. Itu sebenarnya adalah gerakan pembangunan karakter gitu. Kenapa kok karakter dan karakter gitu? Karena sesungguhnya persoalan besar kita itu adalah di situ gitu. Nah, bangsa Indonesia ini udah lama meninggalkan logika pembangunan karakter. Sudah lama. Yang kita pakai adalah logika pembangunan brand, logika pembangunan citra gitu. Jadi kira-kira beginilah kalau saya nyinyirnya kepada teman-teman bupati, gubernur gitu ya. Saya bilang apa namanya? Sekarang kenapa ya yang namanya jujur itu tidak melekat pada karakter seorang gitu, tetapi melekat di baliho gitu. Cukup di baliho aja. Nah, yang gede-gede di pinggir jalan itu nggak Pak? Iya gitu. Gede-gede. Jadi rakyatnya itu susah, ini dijawabnya dengan baliho gitu. Padahal kita butuh pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Nah, termasuk hari ini kalau kita bicara tentang spirit bangkit itu ya, kuncinya ada di situ. Nah, saya ingin cerita sedikit. Tahun berapa ya? 2006 kalau nggak salah ya, 2006. Ada satu penulis buku yang menulis buku itu judulnya adalah 10 pengusaha yang berhasil membangun bisnisnya dari nol. Gitu. Itu wartawan senior SWA yang salah satunya itu saya di situ. Nah, tahun 2007-2008 saya bangkrut gitu. Ya, untung penulisnya nggak tahu ya. Kalau penulisnya tahu mungkin bukunya direvisi jadi 9 pengusaha itu. Ya, karena saya bangkrut habis ditulis sukses bangkrut gitu kan. Gitu. Nah, yang saya ingin ceritakan ada satu orang gitu. Ada satu orang teman saya di buku itu. Dia itu membangun bisnis itu justru ketika apa namanya krisis ekonomi gitu. Ketika Mas Wida itu lulus itu tahun 98. 98 lulusnya kan, bukan masuknya kan? Iya, Pak. Nah, jadi waktu itu dia itu distributor permen gitu. Distribusinya kan dia dealingnya ke mana? Ke minimarket, ke supermarket, ke toko-toko. Nah, pada saat itu gitu ya. Pada saat itu apa namanya? Orang itu takut memberi barang kepada para toko dan sebagainya. Kenapa? Takut nggak kebayar gitu. Pada saat 98 itu. Nah, sedangkan toko ini apa namanya tetap kan menerbitkan order dan sebagainya ke distributor. Jadi dia itu pegang banyak order, tapi nggak dapat barang. Gitu. Itu pada saat itu kejadiannya. Nah, sehingga dia itu kalau nggak dapat barang, dia nggak dapat duit gitu. Ini gimana caranya gitu ya? Sehingga akhirnya dia pikir, kenapa nggak gue bikin sendiri gitu? Kan keadaan pabrik kan macam-macam. Pabrik yang gede-gede nggak mau kasih barang. Pabrik yang kecil-kecil rindu order. Dulu RO ya Pak? Bisa. Dia tanya-tanya, lu bisa nggak bikin permen begini? Oh, gue bisa gitu. Gimana pembayarannya? Udah deh, pokoknya jualan dulu gitu. Nah, akhirnya dia bilang, oke deh, gue punya order sekian, tapi gue nggak mau ngasih order lu aja. Kita join, gue mau punya perusahaan gitu, perusahaan permen, perusahaan ini. Jadi dia join. Ada yang dia join, ada yang dia bikin sendiri karena dia pegang order itu banyak banget gitu. Pembayaran memang ada yang susah, tetapi kebayar juga gitu. Dia justru dalam keadaan kayak gitu dia bilang, ini orang kan nggak mau ngasih kamu barang gitu. Dia bicara ke Hero kemana, nggak mau ngasih barang gitu karena takut nggak dibayar. Udah gue kasih bayar cash deh gitu. Pada saat itu yang penting lo agak murah dikit. Di situ dia benar-benar hanya modal kertas gitu ya. Akhirnya dia itu mencapai sukses yang luar biasa.
Saya terakhir ketemu dia, perusahaannya udah menggurita luar biasa. Di bidang yang sama, Pak. Tadi yang Di bidang macam-macam. Dia udah punya duit, udah punya reputasi. Kalau Anda ingin tahu perusahaannya, permennya namanya permen Kino. Gitu. Oh, okay. Permen Kino. Nah, pertanyaannya begini, gitu. Apakah itu berlaku keadaan itu untuk hari ini? Gitu. Itu kan pertanyaannya ya. Jadi kalau kita bicara tentang krisis pada saat itu, Wardah itu juga lahir pada saat itu. Jadi Wardah itu produk krisis, Kino itu produk krisis. Iya, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang produk krisis gitu sebenarnya, ya, gitu. Nah, apakah hari ini itu berlaku? Jadi saya nggak ngerti Mas Bagdo itu ngikutin saya atau enggak. 2019 jauh sebelum krisis ya 2019, saya itu udah membentuk tim di IBF. Namanya itu saya sebutnya tim itu namanya Winning Center gitu. Saya kumpulin di Jogja, saya briefing gitu. Kenapa? Karena Indonesia bakal krisis, saya bilang. Indonesia akan krisis kira-kira tahun 21-22, saya bilang gitu. Kenapa? Karena keadaan ekonomi global pada saat itu yang saya lihat itu ya, termasuk ekonomi dalam negeri itu cenderung memburuk gitu. Jadi apa namanya? Nah, kita merumuskan, Mas, gitu, merumuskan kalau krisis itu terjadi, gitu, bagaimana kita berselancar di atas krisis, itu temanya. Gitu. Oke. 2019 bulan September, bulan Oktober saya kumpulin, Maret ternyata pandemi, gitu. Jadi pandemi itu mempercepat krisis. Jadi dengan atau tanpa pandemi kita itu bakal krisis, gitu. Saya bisa cerita banyak lah ya tentang krisis hari ini, gitu. Kalau orang ngomong kita baik-baik aja itu omong kosong semua. Ya. Nah, artinya gini, semua sebetulnya kan bisa diprediksi, gitu. Tugas kita sebagai pemimpin, gitu kan, bisa melihat ke depan, paling tidak itu mengantisipate, gitu ya. Gitu. Kalau kita nggak bisa melihat ke depan, kita nggak tahu apa yang harus dilakukan hari ini. Nah. Pertanyaannya, apakah yang dulu itu yang ada Kino, ada Wardah, ada banyak itu bisa kita ulangi hari ini? Gitu. Saya di IBF itu memiliki kisah-kisah kebangkitan yang luar biasa anak-anak. Gitu. Nah, kuncinya nih Pak, kuncinya nih Pak. Gini, sebelum kunci ya. Jadi sabar teman-teman, sabar ini, sabar. Iya. Jadi gini. Jadi kalau ngomong, oh Pak, kalau ngomong usaha yang ke bawah angin hari ini itu ada banyak sebetulnya ya. Usaha yang kaitannya dengan IT, ya. Ya contohnya Telkom itu naik 10%. Orang lain kan turun semua kan, dia naik. Gitu. Usaha yang dengan limbah itu pemrosesan limbah itu naik 4,2%. Usaha pertanian lokal ini naik 2, sekian persen. Usaha kesehatan sekian persen. Perkiraan saya 2% lah. Banyak usaha yang memang naik. Yang saya sebut itu usaha ke bawah angin, gitu ya. Tapi ada usaha yang orang lain jatuh, tetap dia bangkit. Oke. Gitu ya. Saya punya anak buah gitu di Surabaya, ya. Dia justru luar biasa bertumbuh, gitu. Nah, nanti Mas Bagdo, saya punya videonya, nanti mungkin bagian akhir bisa disetelin ya. Anak-anak kita yang nggak ada urusannya dengan ke bawah angin tapi tetap tumbuh, gitu. Nah, bicara tentang kuncinya, ya kan? Intinya begini, Mas. Sebelum kuncinya, saya ingin sampaikan bahwa krisis itu adalah sebuah kenyataan. Pandemi itu sebuah kenyataan. Tetapi bangkit itu adalah sebuah pilihan. Bangkit itu adalah sebuah keputusan. Gitu. Bukan kebetulan ya, Pak. Gimana, Mas? Bukan kebetulan ya. Bukan kebetulan, itu keputusan, gitu. Itu pilihan, gitu ya. Gitu. Saya sendiri, ini mohon doanya teman-teman ya. Beneran nih kalau saya minta doain ya.
Saya ada Insya Allah, Pak. dua deal penting ini, gitu ya. Di kala sekarang. Kalau nggak sekarang itu nggak terjadi, gitu. Salah satu deal saya ini ada kebun, gitu. Dia investasi sekitar 1,3 triliun di sana, gitu. Mestinya valuasinya di atas itu, gitu. Ya dia kasih deal bagus banget lah ke saya. Saya mohon doanya dari kalian. Ya. Nah, Insya Allah, Pak. Berkah, itu Pak. kalau nggak pandemi itu nggak terjadi, nggak ada. Gitu. Nah, kuncinya ada 4. Nah, Ya, kuncinya ada 4. Ini yang mau Pak, Nun Sewu, Pak. Ini udah ada beberapa yang mau nanya, tapi tahan dulu ya, tahan dulu sedikit nih, Pak. Gini, tanya sama Mas Bado. Pak. Biasanya begini, Mas. Biasanya begini. Kalau saya ngomong gitu, biasanya nggak langsung paham. Tapi nanti hidayahnya turun 1-2 hari, Mas. Oke, benar itu. Itu jurus tingkat tinggi, Pak. Nanti kita dalam ngobrol itu, Pak. Ya, semua sederhana aja. Semua sederhana. Saya akan sampaikan. Jadi gini, tugas saya itu menyampaikan dengan sederhana. Biar itu pun ya butuh hidayah lah ya. Jadi gini, Mas. Ketika krisis, orang yang dibaca koran itu tentang krisis, ya, tentang vaksin, tentang orang mati, tentang ini, tentang itu. Aduh, Pak, orang kesulitan, orang tidak bisa makan, orang semua itu yang kita bahas. Gitu. Nah, kalau kita ngikutin itu, kita nggak akan kemana-mana. Gitu. Kita boleh tahu, tapi fokus kita nggak boleh ke situ. Benar. Jadi orang itu hidup itu cuma ada 2. Anda lebih fokus kepada masalah atau Anda lebih fokus kepada peluang. Gitu. Saya di IBF gitu selalu bilang fokuslah 80% Anda pada peluang. Maka yang akan Anda lihat itu peluang. Gitu. Jadi, Mas, gitu ya. Kalau masalah itu ya 20% aja. Kita lihat sebentar, habis itu tinggal. Apalagi bagi kita yang lagi sulit nih, gitu. Wah, gaji karyawan nggak kegaji. Kalau itu yang dipikirin terus mati kita, gitu. Masalah itu seberat apa sih? Gitu. Ini seberat ini nih, air 1 gelas. Gitu. Semua masalah itu beratnya sekian. Gitu. Masalah keluarga Anda, masalah apapun sekian. Kalau Anda pegang terus, walaupun 1 gelas air, Anda nggak akan kuat. Gitu. Apalagi tidur juga dipegang. Gitu, terus dipegang. Gitu. Nah, Anda harus lihat peluang. Peluang itu ada di sekitar Anda. Jadi gini, kalau dulu Anda pernah punya cita-cita nih, pernah punya cita-cita bikin restoran, ternyata bikin restoran itu yang paling mahal itu tempatnya. Nyewanya ya mahal, apalagi kita mau bikin sendiri, itu mahal banget. Nah, saatnya sekarang itu banyak restoran-restoran itu yang nggak bisa jalan. Itu salah satu peluang. Gitu. Banyak sekali peluang ya. Tapi gini kira-kira bahwa Allah mengatakan bersama kesulitan, bukan setelah kesulitannya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu buat Anda. Buat Anda yang memilih untuk melihat peluang gitu daripada melihat masalah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini waktu saya tinggal, saya disuruh nggak boleh lebih dari 45 menit ini soalnya. Nah, yang kedua, ada satu keahlian yang hari ini Anda harus kuasai. Sebetulnya ini keahliannya orang kaya nih, gitu. Oh, cocok nih, Pak. Sorry ya kalau saya ngomong kaya gitu. Kalau orang Jawa, ya saya orang Jawa juga. Biasanya kalau ngomong kaya miskin kan nggak sopan ya. Yeah. Tapi lebih baik ngomong kaya lah daripada ngomong miskin ya. Iya, gitu. Pak. Nah, dibiasakan Mas, jadi enak gitu. Peluang, Pak. Bapak katanya kaya nggak boleh. Kata kaya nggak usah kaya, tapi ya, kaya banget. Katanya gitu. Kaya. Iya. Kaya itu nggak boleh, harus kaya raya. Nah, itu kaya raya. Iya. Lanjut, Pak, ini semakin hangat nih, Pak. Semakin hangat nih, Pak. Kalau Anda ingin bermanfaat bagi manusia lain banyak, nggak boleh kaya, harus kaya raya. Ya, itu pesan dari guru saya itu, almarhum Adi Sasono namanya. Nah, ada satu keahlian gitu
keahlian ini nanti dipadukan dengan peluang tadi gitu. Keahlian ini bukan tentang marketing, marketing kalah jauh gitu. Ini keahlian orang kaya nih. Bukan tentang manajemen gitu. Jadi kalau Anda menyelesaikan ini dengan marketing, dengan manajemen, habis waktu kita gitu. Nah, keahlian yang harus Anda miliki itu ya. Ya, Anda nanti riset ya di internet. Saya kasih clue-cluenya aja. Namanya adalah deal making. Gitu. Deal making. Apa itu deal making? Deal making itu menukar sesuatu yang kita punya dengan sesuatu milik orang lain yang berharga buat kita. Itu deal making, tukeran. Gitu. Apa yang Anda tukar? Anda bisa apapun, jaringan Anda, keahlian Anda, keberanian Anda tukar. Kalau contoh tadi ada rumah makan ya. Rumah makan pada tutup gitu. Itu bisa ditukar dengan keberanian Anda gitu loh. Pak, boleh nggak daripada Bapak investasinya itu apa namanya sia-sia dan sebagainya, udah saya jalanin aja. Nah, Anda buat dealnya kesepakatannya seperti apa? Satu, saya nggak usah bayar sewa selama 20 tahun, 2 tahun misalnya, ya kan? Yang kedua begini, banyak orang yang akan mau. Apakah mungkin hari ini dilakukan oleh kader saya, gitu? Yang namanya Erik, ya Mas Bagro nanti suruh tanya sama Erik. Erik itu kerjaannya itu ngelihat restoran yang tutup-tutup itu, ya. Bahkan dia dulu supplier pun dia ganti, gitu. Wah, saya mahal hari ini, dia bagaimana dia motong ayam sendiri dan sebagainya. Ada yang namanya Cibiuk, Anda tahu? Ya Pak, sambal Cibiuk Pak. Itu produk krisis juga, kerjaannya persis kayak gitu. Restoran-restoran yang tutup itu yang dia diambil-ambilin gitu. Jadi Anda nggak butuh duit, Anda nggak butuh apa segala macam. Mungkin juga Anda nggak perlu gaji orang banyak, banyak orang yang dipecatin. Hari ini Anda deal sama mereka, kamu mau nggak gitu. Ini gimana? Kamu tahu restoran ini ngidupinnya gimana gitu. Mungkin dengan cara selalu ada ide, selalu banyak orang pinter gitu ya. Banyak orang pinter. Anda nggak bisa gaji, hari ini saatnya rekrut mereka tanpa Anda ngeluarin duit. Itu deal making namanya. Itu sederhananya begitu. Ya, dan deal making itu nggak ada batasnya. Itu kreativitas gitu. Ada satu buku yang mungkin ada orang itu bisa punya rumah, itu tukeran sama paperclip. Anda tahu paperclip nggak? Iya, penjepit buku. Ada bukunya paperclip namanya kalau nggak salah. Jadi dia tukeran gitu. Karena bagi orang gitu, yang menurut Anda aset, bagi orang itu mungkin hari ini beban, gitu. Mungkin hari ini persoalan, gitu. Mungkin hari ini itu adalah sebuah keruwetan yang tidak perlu. Kan banyak orang. Masalah. Iya. Nah, Anda meringankan mereka. Itu deal making, gitu. Hari ini saatnya, gitu. Kalau mau gede-gede hari ini, gitu ya. Gitu, nggak ada salahnya gitu. Anda nggak hilang apapun gitu. Anda bisa juga mungkin tukar aset Anda dengan apa segala macam. Tapi intinya deal making. Kalau Anda bisa gali ini, luar biasa sekali. Anda bisa punya perusahaan. Ada lagi teman saya ya, kader saya. Gitu, hari ini perusahaannya jaringannya banyak. Apa? Dia cuman bantuin orang yang lagi pusing gitu, pusing memanage luar biasa. Dia bilang udah tenang aja. Jadi dengan dia masuk orang itu seneng gitu loh. Wah, saya punya teman ya 30%, not bad lah gitu ya. Kalau perusahaan itu nilainya 100 miliar ya 30 miliar for free lah gitu kira-kira. Nah, itu bukan not bad, Pak. Bad. Nah, nanti mau cari sendiri ya clue-nya. Oke. Ketiga nih. Ini kunci ketiga ya. Kunci ketiga. Sabar nih. Oke. Monggo Pak, masuk Pak. Gas lagi Pak. Pada saat sulit seperti hari ini, Anda harus lebih kaya dari sebelumnya. Nah, ini dia. Ya kan? Apa itu kaya? Definisinya mesti benar. Kaya itu bukan keadaan. Kaya itu adalah sebuah karakter
gitu. Jadi orang bangkrut, kalau memang orang kaya dia naik lagi Mas, gitu. Tapi orang dikasih warisan banyak juga, kalau dasarnya otaknya itu otak udah habis juga gitu. Nah, ini saatnya Anda membangun, Anda lebih kaya gitu. Dari mana? Satu, dari cara Anda memutuskan gitu. Jadi Anda memutuskan gitu. Jadi hari ini bukan saatnya kita itu bertahan gitu ya. Bertahan itu bukan sebuah pilihan. Bertahan yang paling baik itu nyerang gitu. Jadi bermainlah untuk menang, bukan bermain untuk kalah gitu. Ya, katakanlah ini kalau hal-hal kecil begini ya. Contoh memutuskan hal kecil begini. Di antara kalian ada nggak anaknya itu minta ke sekolahan yang mahal hari ini? Mahal nih sekolahan. Terus Anda bilang begini, nah sekarang lagi pandemi, nah krisis semua susah. Sekolahnya jangan dulu ya, gitu. Ah itu Anda miskin, gitu. Tapi kalau Anda lagi susah jadi nggak ada duit itu nggak biasa aja, gitu. Pemerintah nggak punya duit juga kok gitu bisa nyetak gitu ya kan. Jadi nyantai aja kali gitu ya kan. Tapi kalau sama anak, ini ukuran ya, gitu ukuran. Anak mau sekolah, udah nak, kamu mau kemana? Nggak ada yang lebih mahal lagi kah? Gitu. Bapak tanggung ini ngutangnya ya kan, gitu. Utang. Gitu. Iya, daripada kita itu karena waktu itu yang paling berharga gitu. Kita mesti harus bisa ngelihat ke depan, ya. Jadi salah satu ciri-ciri Anda bermain kaya, bermain sukses, ke leadership Anda itu jalan itu. Kalau Anda bisa ngelihat itu, bukan 5-10 tahun ke depan. Sependek-pendeknya 5-10 tahun ke depan gitu. Ya, jadi jangan kalau Anda ngelihat cuman hari ini, gimana nih PPKM? Oh, ntar lihat minggu depan. Udahlah gitu. Anda miskin. Gitu ya. Leader itu yang dilihat visinya gitu. Vision. Hari ini saatnya Anda itu berselancar. Anda saat jadi elang gitu. Ya. Gitu. Jadi cara memutuskan, cara bermain, ya. Cara melihat gitu. Termasuk cara Anda sedekah gitu. Sedekah terbaik itu hari ini gitu ya. Waduh nggak punya duit terus ngutang sekalian nggak apa-apa gitu. Kenapa memangnya ngutang? Gitu. Ngutang sekarang yang penting ada aset gitu. Wah, saya mau masuk nggak nih investasi? Kalau Anda yakin masuk aja. Apakah mesti berhasil? Belum tentu. Tetapi cara Anda bermain itu yang akan membuat Anda berhasil. Oke, jadi proses kita bermain ya Pak ya, bukan hasil yang kita tunggu-tunggu ya Pak. Makanya Mas, kan doa orang lunas utang itu Anda tahu nggak gitu ya? Ini doanya begini diajalin Rasul. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan, wa a'udzubika minal atsi wal kasal, wa a'udzubika minal zubni wal buhl, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ini doa wajib para orang-orang yang ingin kaya gitu ya. Loh, saya itu ingin lunas utang, tetapi doa di depannya itu apa? Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang lemah dan pengecut, orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang kikir. Ini semua tentang karakter gitu. Jadi bukan doanya, ya Tuhan, aku minta rezeki yang banyak, duit yang banyak biar bisa bayar utang. Tidak. Gitu. Tetapi jadikan aku orang yang kuat, orang yang bisa ngadepin masalah, orang yang tetap bersedekah dalam keadaan apapun, biar aku lunas semua. Gitu. Nah, ini makanya kuncinya ada di sini. Jadi Anda harus lebih kaya dari sebelumnya. Gitu. Pak, karakter kaya itu apa sih, Pak? Gitu. Karakter kaya itu lawan katanya karakter miskin. Itu Anda ingat. Ya. Jadi setiap keputusan kita itu menunjukkan karakter kita. Mau nelpon orang gitu ya, saya mau minta modal nih gitu. Orang karakter kaya bilang, wah ini, lu in the position nggak? Lu mau nggak ikutan invest di sini? Itu jualan itu karakter kaya, gitu ya. Sedekah itu karakter kaya, itu yang harus dibangun, gitu.
Jadi hari ini saatnya gitu. Justru kalau yang namanya makanya saya bilang cara bermain itu yang kita mesti rubah gitu. Jadi 3 itu melekat pada diri kita dan luar biasa dahsyatnya. Kuncinya ada di situ. Nah, yang keempat gitu ya, bangun energi yang lebih besar gitu. Ini yang kayak gini ini penting nih gitu. Tetapi jangan bubar gitu aja dong gitu. Sekarang ini saatnya nih kita rangkum ya kan, gerakan beli Indonesia. Sekarang saatnya deh gitu. Kalau mau beli apa-apa kepada alumni SMA 1 dong gitu. Masa kita ke tempat orang lain? Banyak teman-teman kita yang lagi susah gitu kan. Gitu. Nah, saya di IBF itu buat gitu. Jadi ada pengusaha buah. Buah itu lagi luar biasa industrinya ya. Dia omsetnya 15 miliar sebulan ya. Gitu. Nah, saya bilang, udah yang dulu ngambil supplier nggak jelas-jelas, teman-teman yang pengusaha yang lagi susah, coba kamu switching gitu. Kamu biasanya jualan ini orang lagi nggak pada beli, kamu udah jualan buah aja, jadi suppliernya. Jadi ada yang titip korma sekian ton. Nah, begitulah yang harus kita lakukan. Terus kita kampanyekan gitu. Masa sih 3 angka 6, 7, 8, 9. 4 angka ada yang bisa produksi kerudung sama sekali gitu ya enggak. Jadi di Jabar Pak ya. Kalau ada anak SMA 1 semansa ini ya. Semansa gitu. Pak. Anak semansa beli kerudungnya itu mereknya itu Guangzhou itu ya, itu dosa besar namanya. Waduh, ya belinya ke Mbak Alin, Mbak Erni, ya kan, Mbak Ica gitu misalnya. Iya kan banyak beli peci ke Pak Gato nih, itu yang pakai peci, ya kan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi membangun closed loop ekonomi. Closed loop ekonomi, Pak ya. Closed loop ekonomi, gitu. Udah anak SMA 1 aja itu luar biasa, gitu. Nah, dengan ngumpul-ngumpul kayak gini, energi semakin besar. Gitu. Benar Pak. Momentum ya Pak. Kita dapat momentum ya Pak. Dapat momentum gitu ya. Kenyataannya yang namanya ekonomi itu yang turun itu kan lapisan atas sebetulnya gitu ya. Banyak orang yang ngerem. Tetapi untuk konsumsi kebutuhan pokok hari-hari itu tetap luar biasa. Buktinya Unilever naik penjualannya gitu. Iya. Consumer good Pak, tetap nanjak Pak, consumer good Pak. Iya. Gitu. Coba beras gitu. Beras itu produk pertanian lokal. Ya kenapa enggak jualan? Gitu. Dimulai. Jadi kalau Anda udah merasa yang nggak biasa jualan nih ya, yang udah merasa, gue bisa jualan gitu, ternyata sebulan 1 ton, itu pikirannya akan kemana-mana gitu. Dari situ. Nah, saya berharap pandemi kali ini, krisis kali ini muncul nih miliarder triliuner dari semansa gitu ya. SMA 1 Cilacap ya Pak. SMA 1 Cilacap. Dan dari semua yang ikut webinar ini Pak, karena bukan SMA 1 aja Pak. Jadi orang kaya semua. Amin, ya Allah, amin, takbir. Kaya ini keputusan Mas, bukan keadaan, itu ingat. Maka Rasulullah itu sampaikan, tidaklah aku sebut orang kaya itu sebagai karena hartanya. Orang kaya, aku sebut orang kaya karena jiwanya. Nah, inilah kunci sesungguhnya. Jadi intinya krisis sebuah kenyataan, bangkit adalah sebuah pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, buat semangatnya ada 4 kunci ya Pak tadi. Yang pertama fokus kepada peluang, yang kedua adalah tetap kita adalah kaya raya begitu ya Pak. Yang ketiga kita harus lebih kaya dari sebelumnya. Yang keempat bangun energi lebih besar gitu ya Pak. Nomor 1 fokus pada peluang. Nomor 2 kuasai keahlian baru namanya deal making. Oke, iya Pak, deal making yang kelewat tadi Pak. Yang ketiga harus memiliki mentalitas lebih kaya dari sesungguhnya. Yang keempat bangun energi yang lebih besar. Tursun Pak. Ini kayaknya udah ada yang mau nanya nih Pak Happy. Boleh diizinkan untuk langsung yang udah ada resen nih Pak. Boleh. Ada Mas Yogi Ramdan. Oke. 2 menit ya. Iya Pak, matur suwun. Buat teman-teman Kang Mas Mbak Yu yang ingin bertanya langsung nih kesempatan langka dengan Pak Happy boleh langsung open mic. Mas Yogi Ramdan 96. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari tadi saya udah resen, termasuk sama Pak Menteri, tapi
nggak kebagian, saya keburu di jalan ini. Tapi terima kasih buat Pak Happy sebelumnya, ini sangat memberikan motivasi ya, pencerahan juga. Nah, saya ingin mungkin sedikit bertanya, tadi Bapak juga ada pengalaman atau memang bergelut juga di perkebunan gitu, walaupun mungkin lebih ke kelapa sawit yang saya dengar tadi. Saya kebetulan ya bercita-cita switch ke sebagai petani sebetulnya ya. Saya mulai mencoba atau bahkan belajar banyak, bahkan menjadi bagian dari tesis S2 saya untuk hidroponik system. Ternyata ya setelah saya sebelumnya saya khawatir tentang permodalan sebetulnya untuk membangun greenhouse yang besar dan sebagainya. Rupanya setelah saya diskusi dengan beberapa teman, modal itu kayaknya sekarang saya melihat ada mudah gitu ya. Tetapi yang jadi masalah sekarang justru malah sumber daya manusia ini. Jadi saya sempat diskusi dengan beberapa teman-teman yang sudah berjalan dengan greenhouse yang cukup besar, lumayan besar, mereka investasinya sudah cukup besar, tapi nggak ada yang bisa ngerawat, nggak ada yang bisa ngejalanin itu. Karena memang mungkin motivasi teman-teman yang muda-muda terhadap pertanian juga belum sepenuhnya bangkit ya, dan masih melihat petani itu kayaknya kotor dan sebagainya. Padahal petani-petani milenial itu sebetulnya kan bersih, karena apalagi menggunakan hidroponik misalnya ya, bahkan menggunakan teknologi tinggi, industri 4.0 dan sebagainya. Pertanyaan saya sebetulnya, ya, pertanyaan saya sebetulnya dengan Pak Happy, apakah ada kiat-kiat khusus nggak ketika menghadapi kelangkaan sumber daya manusia untuk membantu usaha kita gitu? Oke, monggo Pak Happy. Ya, sumber daya manusia nih Pak. Ya, jadi gini, saya tidak hanya di kebun sawit Mas gitu. Saya juga sekarang hari ini sedang mengembangkan kalau di Porang pasti pernah dengar ya gitu, tetapi membangun riset sendiri untuk kultur jaringan mungkin bisa dihitung jari. Saya salah satunya gitu. Dan saya juga ada kebun lain ya, cengkeh saya berkebun gitu. Kemudian ya cengkeh kemudian sekarang lagi ada satu Tales Beneng namanya gitu. Nah, saya nggak ngerti yang dimaksud kelangkaan sumber daya manusia, karena sebetulnya sumber daya manusia kebun itu banyak gitu. Mungkin saran saya, Anda gini, tergantung yang Anda maksud susah itu di mananya, manajernya gitu ya. Karena kalau manajer Anda dapat manajernya, Anda udah nggak mikirin yang lain gitu, karena dia tahu siapa yang harus direkrut gitu. Ada perusahaan-perusahaan, tempat-tempat yang disebut source of good people, gitu. Saya meyakini ya seperti IPB itu source of good people, Astra Agrolestari source of good people. Ya, jadi banyak. Direktur saya itu dari Astra, dan saya nggak pernah ngerekrut sampai ke mandornya. Dia udah beres gitu, karena dia punya gitu. Ya, tapi secara spesifik mungkin nanti kita diskusi lagi. Nah, yang saya lihat gitu, ini secara umum, apalagi tadi bicara Mas Yogi itu lebih menekankan kepada, wah ini ada greenhouse, tetapi terus nggak bisa mengelola gitu ya. Itu terjadi juga di industri yang lain gitu. Contoh, orang bikin pabrik dulu, habis itu bangkrut gitu. Nah, makanya di IBF saya ada sebuah doktrin ya, doktrin saya itu begini. Kalau mau bisnis, apalagi baru mulai ya gitu. Biasanya orang kalau mau, wah saya mau bikin kopi, yang kebayang itu bikin pabriknya, bikin ini, semua dibikin. Begitu dibikin dia nggak bisa jualan gitu. Kenapa nggak bisa jualan? Karena pusing ngurusin pabrik, ngurusin gaji orang ini itu, udah panik sendiri gitu. Maka doktrin saya itu adalah sell it before you build it gitu. Jualan dulu, kuasai pasarnya dulu gitu. Jadi, jangan kita itu harus menjual sesuatu yang bisa kita produksi gitu. Tetapi produksilah sesuatu yang bisa kita jual.
gitu. Makanya dan apa namanya jualan itu, keterampilan jualan. Anda kan bisa jual produk orang lain, habis itu nanti Anda bikin sendiri, gitu kan, gitu. Jadi apa namanya off takernya dulu, gitu. Anda buangnya kemana dulu? Pertanian juga begitu. Kalau kita kuasai pasarnya, semua bisa kita kuasai. Tapi kalau kita kuasai produksinya, belum tentu kita bisa jual. Dan kebangkrutan awal itu paling banyak ada di situ. Gitu. Wah, jelek banget ini Pak Happy. Gitu, Jelek. Pak Yogi asik ya. Asik. Asik ya. Sell it before you build it. Wah, itu benar. Iya. Apapun tapi gitu. Memang mau bikin fashion, mau segala macam ya. Saya ada satu kader saya itu dulu kerjaannya itu ngikut kalau ikut workshop, kita kan ada workshop itu ya. Ya Mas Bagro itu salah satu senior itu di IBF ya. Gitu, dia nggak ngomong-ngomong aja di sini, itu jagoan itu sebenarnya ya, gitu. Nah, tahu kan Bagro, tahu kan? Beda alumni Pak Happy. Iya itu jagoan, cuman nggak banyak ngomong aja. Nah, di kader kita itu ada orang yang benar-benar dari nol, gitu, dari nol itu dia ikut workshop aja nebeng mobilnya orang ini itu, terus kemudian dengan rumus satu, sell it before you build it, dia kemudian jualan kerudung, jualan apa. Hari ini gitu ya, saya waktu dia krisis, waktu krisis ini dia sempat ngobrol, tapi saya lupa nanya omsetnya. Tapi dalam keadaan biasa, dia itu biasanya 5 miliar satu bulan. Pabriknya gede banget, asetnya luar biasa. Kalau Anda ingin tahu, nama brandnya Motif, itu kader saya. Gitu ya. Ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya doain lah di sini, mudah-mudahan jadi orang kaya semua, ya. Amin ya Allah. Amin. Ya, itu Pak Happy kaya raya loh ya. Kaya raya nggak kaya doang. Kaya. Pak Happy ini ada pertanyaan lagi nih, udah ngantri sebetulnya Pak Happy. Kita sambung pertanyaan lagi dulu ya Pak Happy. Oke, 2 menit ya. 2 menit ya. Oke. Mas Joko Prabowo 90, mungkin boleh singkat Mas. Terus kalau bisa sempat kita akan ke Mas Hafid dari ACT. Tapi kalau sempat ya Mas Hafid kayak Nun Sewu ya. Oke, Mas Joko 90, boleh singkat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk adik-adik angkatan 97 sahabat sekalian. Salam bela Lampung, beli Lampung. Assalamualaikum Pak Happy. Mas Joko. Ya, alhamdulillah saya juga pengurus IBF Lampung Pak Happy. Allah, ya. Ya, kebetulan Kemute Mas Joko, Nun Sewu Mas Joko. Mas Joko Prabowo 90 kemute Mas. Boleh dibuka dulu mute-nya. Oke, oke, good. Sudah masuk. Ya, jadi maksud saya terkait dengan yang disampaikan Pak Happy tadi, mungkin yang selama ini dalam kondisi pandemi yang mungkin nggak tahu kapan selesainya ya. Ini saya terima kasih mungkin dalam hal ini selama ini kan kita kebalik ya. Jadi yang 80% masalah, yang 20% peluang gitu. Makanya terima kasih untuk membuat pola pikir kita supaya mindset kita dirubah. Jadi ya 80 itu peluang, yang 20% itu masalah. Terkait dengan kondisi sekarang ini, mungkin barangkali ada saran dan masukan untuk Pak Happy. Saya ada di kabupaten, Pak Happy. Dari kabupaten, jadi kalau mungkin Pak Happy kenal dengan Bang Adi dan segala macam dan teman-teman, insya Allah kita sering jumpa seperti itu. Jadi kami di Tanggamus, jadi barangkali untuk yang tadi sudah banyak saya menerima informasi terkait dengan ada alumni kita juga, Mbak Vicky Zu, yang Toko Tani Indonesianya, kemudian ada yang lain. Mungkin dengan adanya forum ini paling tidak bisa menambah informasi, ternyata peluang-peluang itu banyak sekali. Mungkin ada saran dan masukan dari Pak Happy terkait dengan kondisi sekarang ini untuk pengembangan grosir ya, untuk sembako dan ciki-ciki makanan. Terkait dengan kondisi sekarang ini kan mungkin banyak sekali kendala, terutama dalam hal permodalan. Seperti itu. Nah, mungkin ada saran dan masukannya supaya lebih
beranjak supaya tidak stagnan, bisa naik lebih lebih meningkat lagi seperti itu, Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi tentang permodalan, Pak. Prabowo, terima kasih. Saya ada kebun Mas di Mesuji, Mas. Oke, siap. Ada 10.250 hektar. Saya beli tahun 2009 gitu loh. Ya, kader-kader IBF Lampung banyak yang udah wafat, Mas. Ada berapa yang udah wafat dulu. Ya sekarang Mbak Ulul, ada Mas Adi gitu ya yang di sana gitu. Nah, gini, kalau bicara tentang apa yang harus kita lakukan, ya sebenarnya forum-forum seperti ini luar biasa powerful. Jadi kalau di IBF dari mulai yang ada pertemuan besar, ada pertemuan-pertemuan kecil yang namanya leader forum, gitu. Kita ini kan orang itu cuma ada dua, gitu. Kalau ketemu itu kita kebuka pikirannya, atau kalau ketemu kita ketutup, gitu. Kalau ketemu kita makin semangat, ada kalau kita ketemu kita makin ciut, gitu. Nah, hari ini wabil khusus kita mesti ketemu banyak orang-orang yang membuat kita itu buka, gitu ya. Udahlah kalau ada orang yang sedikit ngeluh ini itu dihindarin dulu nih hari ini, gitu. Nah kita perlu ini Semansa ini bikin forum ya, forumnya itu kasih nama yang keren gitu. Misalnya adalah kelompok pejuang gitu, kelompok bangkit, kelompok menang, itu buka pikiran gitu. Dan ayatnya seperti itu gitu ya. Kalau kita itu apa yang kita prasangkakan itu akan datang. Kalau kita itu ngomongin peluang di sekitar kita, Mas Joko, mulai dari sembako, orang kan masih tetap sekolah juga. Anak saya itu Zoom meeting sekolahnya tetap suruh pakai seragam, gitu kan, gitu. Makan tiap hari masih ada, gitu. Jadi peluang itu luar biasa, gitu. Ini harus dihidupkan diskusi semacam ini. Jadi makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, kalau ingin tahu seseorang, lihat dengan siapa dia bergaul. Jadi kalau kita itu kebanyakan bergaul dengan orang-orang yang ciut, ya kita ciut lah gitu. Nggak ada gunanya juga, ngapain kita ngomongin pandemi ada yang ngurus gitu kan. Ngomongin krisis, iya kan, biarin aja. Kita ngurusin peluang hari ini. Kita ngasih semangat teman-teman. Setidaknya dengan semangat aja gitu, tidurnya lebih enak, ngimpinya berwarna. Gitulah kira-kira seperti itu, iya kan? Nah, itu energi yang harus dibangun. Tentang modal, gitu. Kata siapa modal itu nggak ada. Kata siapa, gitu. Kalau ngomong statistik nih ya, fintech, startup hari ini tahun 2010 itu mendapat suntikan dana jauh lebih besar dari tahun lalu, gitu. Artinya apa? Duit itu ada. Gitu, apalagi kalau sekarang ya pemerintah programnya macam-macam, kur lebih gampang gitu ya, bahkan ini ACT ya teman-teman ACT, saya dengan ACT juga gitu, saya dengan ACT kita ada kerjasama gitu ya, kita ada program ketahanan pangan, kita siapin 8 miliar bagi-bagi, jadi boleh lebih, nggak boleh kurang, kembaliin pas nggak apa-apa juga, ini program kita dengan ACT. Iya kan? Banyak kali. Emangnya duit itu hilang? Duit itu nggak hilang. Duit cuma berhenti pada satu titik. Dan yang berhenti itu, orangnya itu lagi bingung dia. Ini taruh kemana? Gitu loh. Nah ini yang Anda harus buka pikiran kita. Intinya begini tentang duit. There is not a lack of money, but lack of good deal. Jadi uang itu akan keluar kalau ada tawaran bagus. Tugas Anda adalah membuat good deal itu, tawaran bagus itu. Anda kalau bilang begini, Pak, kita mulai sekarang Pak, gitu. Ini bisnis ini, biar nyambung ya, bisnis rumah makan. Bisnis rumah makan dalam keadaan biasa modalnya 2 miliar Pak. Sekarang saya cuma butuh 300 juta untuk ini. Kenapa? Yang lain-lain bisa bayar ntar bagi hasil begini begitu. Anda bikin dealnya, keluar tuh semua duit, gitu. Nah, intinya itu. Jadi duit itu ada di mana, Pak? Ya. There is no lack of money.
there is no good deal. Lack of money, but lack of a good deal. Nah, so gitu. Your job is to create that good deal, untuk bikin duit itu keluar, gitu ya. Ya kalau mau main yang nggak begitu canggih itu ya kur lah gitu. Anda gini ya, contoh gini. Saya aja nih, saya lagi mau membangun satu bisnis yang cepat, bisnis kebun cepat, namanya Beneng. Beneng itu tales godenya minta ampun, gitu ya. Modalnya itu 1 hektar itu paling cuman 10 juta, 15 juta, gitu ya, gitu. Ukuran bulan itu break even point, ukurannya bulan, gitu, nggak ngomong tahun, gitu. Jadi banyak banget. Nah, tapi kenapa saya punya pembeli, Mas, gitu. Saya punya off takernya, gitu. Kita punya kontrak ini itu, ya udah kita mulai aja, gitu. Apakah pasti berhasil? Ya enggak, pastilah, gitu ya kan. Tapi kalau Anda udah biasa latihan otot begini, ya kan, Anda lihat dikit-dikit, wah ini peluang nih. Nah, itu tanda-tanda itu sensor-sensor kaya itu udah mulai hidup, gitu. Ya jadi nggak usah takut, hidup cuma sekali kok, main aman aja. Main aman, aman. Gitu. Ya, apalagi main hati Pak lah itu lebih. Yang paling tidak aman. Main hati ya Pak. Kayak enggak baper Pak yang ada Pak. Iya Mas. Matur suwun Pak. There is no lack of money, but there is lack of a good deal. Ya. Matur suwun Pak Happy. Yeah. Pak Happy nuwun sewu, ini udah jam 9. Pertanyaan ini masih ada 2. Mas Sabtu juga nuwun sewu ini udah masuk. Ada juga Bang Jabran. 15 menit. Mas Romi Angger gitu. Halo Mas Romi Angger, ini ada pertanyaan dari ACT nih di Cilacap Mas Hafiz nih. Berkenankah Pak Happy? Ya, selamat malam. Boleh. Terakhir ya. Iya. Mas Jabran nanti ke Mas Sabtu nggih. Oh iya, siap. Aman. Yeah. Makasih. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Happy. Saya Hafid Pak dari ACT Cilacap, kebetulan sebagai leaders, sebagai branch manager ACT Cilacap. Oke. Masya Allah, materinya daging semua Pak Happy, luar biasa. Dan bagi saya ini menambah keilmuan saya yang baru lagi gitu. Yang mau saya tanyakan gini Pak Happy, karena praktis di sini mungkin saya paling muda mungkin ya Pak Happy. Kaitan dengan fokus peluang, kuasai keahlian baru, memiliki mentalitas lebih kaya, bangun energi yang lebih besar, tentu saja tidak terlepas dari naik turunnya semangat kita gitu. Nah, kira-kira bagaimana kemudian kita bisa istiqomah, utamanya untuk bisa menjaga 4 poin itu, karena kita tentu saja tidak terlepas dari kadang rasa futur, rasa lelah gitu dan sebagainya. Itu aja Pak Happy dari tangkap poinnya. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Hafid. Iya Pak. Jadi ada dua hal yang akan membuat orang itu selalu berenergi. 2 hal Mas, ya. Yang pertama itu adalah harapan. Gitu, harapan. Jadi kalau Anda itu selalu bicara tentang resiko gitu ya. Resiko, Anda lemas Mas, takut. Anda hidup akan takut. Gitu. Tapi bangunlah harapan. Yakinkan dengan harapan. Anda lihat orang-orang lain, kisah-kisah orang, kebangkitan itu yang Anda harus bangun, gitu. Ya, dan kita ini kan apa namanya membangun harapan itu juga harus diafirmasi, gitu. Anda mesti banyak ngomong, gitu ya. Saya ini Mas ya, ini rahasia nih sebenarnya nih. Jadi saya ini kerjaan saya itu beli perusahaan. Gitu. Kebun itu sebenarnya banyak beli saya. Gitu. Saya itu kadang-kadang ya mengafirmasi itu, ngomong sama pohon-pohonnya itu saya ngomong gitu. Mas sawit gitu. Namanya pohon sawit saya panggil Mas saja, Mas sawit itu. Lu ikut doa sama saya. Saya tuh pingin ini biar kita itu bisa membangun bangsa kita gitu. Saya tentu ngomong begitu sama pohon-pohon itu. Dan kok dilalah gitu ya. Saya itu kalau lupa ngomong itu nggak jadi itu kebeli.
Ya, gitu. Itu rahasia itu sebetulnya ya. Jadi saya afirmasi, saya ngomong kepada teman-teman. Jadi kalau kita mau mundur tuh kita malu, Mas. Gitu. Malu sama diri kita sendiri. Nulis, ngomong begini. Apa yang kita khawatirkan? Sedangkan kejadian milik Allah. Lu paling tidak kita membuat bahagia orang lain, ya kan? Membuat semangat diri sendiri. Doa kita juga mantep gitu ya. Gitu. Paling tidak itu kita dapat bahwa kejadian bukan hak kita, itu haknya Allah. Ya, jadi ini kata Mbak Ica ya, omongan adalah doa. Benar sekali itu. Kenapa nggak kita ngomong yang baik-baik aja? Ngomong tentang harapan. Visi itu kan nanti. Gitu. Padahal leader itu bicaranya bukan hari ini, bicaranya nanti. Gitu. Nanti Indonesia begini begitu. Makanya saya ketemu ya dengan Jenderal Bintang 4. Dia bilang, Indonesia itu bisa bubar. Gitu. Jangan kaget, Anda harus siap kalau Indonesia itu bubar. Bukan Prabowo ya, itu lebih senior dari Prabowo. Gitu. Prabowo lebih banyak yang ngerti dia. Gitu. Nah, saya kenal baik sama Prabowo. Ya, jadi kalau saya ngomong itu saya udahlah tahu lah saya kira-kira begitu. Ya, saya bilang sama mereka. Anda mungkin benar, mungkin salah, tapi gitu. Proyeksi Anda nggak inspiring sama sekali, gitu saya bilang. Saya nggak mau pakai. Saya meyakini bahwa Indonesia itu bangkit, Indonesia itu akan menjadi one of the superpower country. Itu yang saya ingin yakini. Saya nggak peduli apa yang terjadi besok, gitu. Begitu juga saya melihat hari-hari saya, gitu. Anak-anak saya, gitu ya kan. Gitu anak saya itu saya motivasi lah gitu. Dia pulang dari Amerika ya. Perempuan dulu gitu kan, dulu sekolah di Amerika, pengen sekolah di Inggris. Saya bilang udah be the best gitu. Indonesia itu nunggu kamu 1-2 tahun lagi, saya bilang gitu. Karena apa? Ini negara bakal bangkit. Nah, tugas Anda adalah melakukan hal itu, membangun harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, energi itu selain harapan adalah teman. Jadi kita hidup nggak bisa sendiri, kita harus cari teman, gitu. Jangan Anda mengurung diri, gitu. Wah, saya lagi susah sendiri ini itu. Jangan Anda keluar rumah, temuin tuh Mas Wida, temuin Mbak Alin, temuin Mas Joko itu yang di Lampung, sekedar ngobrol. Tapi temuin orang-orang yang memang berenergi. Jangan temuin orang-orang yang kira-kira, wah ini bakalan kuburan ini. Udahlah nanti silaturahimnya 40 tahun sekali aja yang kayak gitu sementara. Ya, jadi bangun harapan gitu, bangun bangun energi lewat teman gitu, teman-teman Anda sehingga makin lama makin berenergi Anda gitu. Makanya Rasulullah itu sampaikan tadi ya, kalau pingin lihat seseorang, lihat dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul sama orang-orang yang positif, dia akan jadi orang positif. Orang-orang hebat dia akan menjadi orang hebat. Ya, kalau perlu nggak cuma teman gitu, Anda bangun mentor juga. Ya, orang-orang hebat di Cilacap kan banyak. Ini pasti banyak yang di Jakarta ya kali ya. Iya, Pak, betul. Nah, jadi teman bangun itu, gitu. Kadang-kadang ketemu diem gitu aja, ya. Saya hari-hari sama Ahyudin Mas, gitu, sama Pak Ahyudin ya, gitu. Presiden Anda itu. Kemarin baru dari Jawa Timur sama dia. Oh, gitu. sama. Pak Happy, Mas Wida semuanya, Mas Afid, Matur suwun Matur. atas wah Pak ini saya tulis Pak banyak Pak. Matur suwun sekali. Saya follow Pak, sering-sering Pak isi di medsos Pak. Kita baca. Itu dia gitu ya. Nanti saya tahun depan saya mulai bermedsos. Sekarang ini yang ngurusin itu staf saya nggak pernah lihat. Ya, Pak. Tapi insya Allah mulai tahun depan ya. Jadi bapaknya nggak ketemu tapi medsosnya ketemu. Pak, matur suwun dari kami Forkom Nampi Woso, izinkan kami juga terus kontak sama Bapak supaya kemanfaatan Bapak terus nambah dan Indonesia bisa jadi juara, Pak. Amin. Terima kasih Mas Wida, Mbak Alin yang kelihatan ini ya. Ada Mbak Nuni, Mas Imam. Mbak Nuni, rekan saya tuh 98. Mbak Nuni, halo. Terima kasih semuanya. Mas Bagdo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih plus salam Mas, salamnya beli Indonesia ya, gitu. Beli Indonesia. Beli Indonesia, jawabannya bela Indonesia.
Oke, Pak dicoba Pak sekali Pak. Kalau saya bilang bela Indonesia, salamnya Beli Indonesia. bela Indonesia. Beli Indonesia. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Beli Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Sukses selalu, sehat selalu Pak. Istiqomah Pak. Terima kasih. Keren banget ya.